Senang dapat jumpa kembali dengan Anda dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Acara Pernikahan Bahagia adalah acara untuk saling sharing, saling belajar bagi para pasutri baik yang sudah merasakan kebahagiaan dalam pernikahannya atau mereka yang mungkin mengalami persoalan-persoalan merindukan kebahagiaan dalam hidup pernikahan. Juga untuk para pasutri yang sedang merancang untuk masuk dalam kehidupan pernikahan, yang kita bicarakan di sini adalah juga menolong Anda untuk bagaimana mempersiapkan diri memasuki kehidupan pernikahan. Nah, jumpa kita kali ini adalah jumpa yang ke-27. Ini adalah episode ke-27 dari acara Pernikahan Bahagia, dan kita akan membahas tema From Rights to Happiness bersama dengan Dr. Erna Suryadi, MS APBI, PhD, yaitu direktur dari Yayasan Gender Harmony. Dan acara ini merupakan kerjasama dari YKB dengan Yayasan Gender Harmony. Kita akan mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang topik kita dari Ibu Erna, dan kemudian nanti akan ada sharing dari Bapak Pendeta Hendra Gemulia, dan ada para pasutri yang lain yang juga akan memberikan sharing yang semakin memperkokoh pokok percakapan kita. Kemudian sudah itu kita akan mendiskusikannya. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chat room yang sudah tersedia. Dan kita akan mulai percakapan kita ini dengan terlebih dahulu berdoa. Saya akan minta Pak Pendeta Hendra untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Hendra. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berbicara mengenai damai di dalam keluarga. Kami berdoa supaya apa yang kami percakapan betul-betul boleh dapat menjadi berkat bagi mereka yang boleh melihat dan ikut program ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Hendra. Oke, supaya menghemat waktu kita, bukan menghemat, supaya waktu kita terpakai dengan baik, langsung saja Bu Erna, silakan menyampaikan presentasi. Selamat jumpa lagi saudara-saudara dalam acara YKB dengan Gender Harmony. Kita kali ini ingin melanjutkan pembicaraan tentang family life, kehidupan keluarga. Banyak orang, rasanya hampir semua ya, bercita-cita selalu hidupnya bahagia, begitu juga di dalam keluarga. Tapi, apakah kebahagiaan itu mudah didapat? Kita akan lihat saat ini keterangan dalam waktu beberapa menit ke depan. Ya, sekarang pandemik, ya. Orang bilang mana mungkin bahagia? Apa iya? Kita akan bertanya dan menjawab nanti setelah pembicaraan ini ya. Apakah dari judulnya kita lihat right, peace, harmony and happiness itu membawa arti bagi kita ya. Sekarang belum terlalu telat kalau kita bilang Happy New Year 2021. Selamat tahun baru. Good evening, selamat malam. Kok aneh ya? Happy kan bahagia. Kenapa dibilangnya selamat tahun baru? Good evening, baik. Kenapa jadi selamat malam? Happy birthday, kok jadi selamat ulang tahun? Nah, ini salah satu yang menstimulasi kenapa Gender Harmony melakukan penelitian bahwa ada satu makna happiness, satu kebahagiaan itu enggak diberikan begitu saja. Sama seperti peribahasa no gain without pain. Enggak ada satu keberhasilan tanpa suatu lelah, suatu kerja keras. Kita akan lihat, saya akan presentasikan hasil-hasil penelitian GH, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan atau membangun kebahagiaan di dalam kehidupan keluarga. Sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita harus mulai dari Tuhan at the beginning.
Tuhan menciptakan, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya right, yang punya hak, Tuhan yang memulai dan Tuhan juga yang mengakhiri, betul nggak? Ya. Nah, kita belajar ini tujuannya adalah sesuai dengan iman juga ya, karena di dalam 2 Petrus, kitab Petrus itu dikatakan pengetahuan adalah juga bagian daripada iman. Nah, di sebelah sisi kanan dari gambar ini kita lihat manusia, Tuhan, manusia yang diciptakannya. Manusia ini dilahirkan dengan kehendak Allah. Jadi jangan bilang, ini kan ibu bapaknya. Enggak, kalau Tuhan nggak kasih, nggak bisa. Tapi kalau Tuhan kasih, that is the blessing. Dia lahir, dia hidup, dia bisa berpikir, dia bisa melakukan sesuatu. Ya, sometimes kita lihat ada yang lahir cacat. Ya, bukan berarti Tuhan sengaja, tetapi ada ceritanya pasti Tuhan akan melaksanakan kehendaknya untuk rencananya ya. Yang kita percaya pasti baik. Kita nggak pernah minta dilahirkan. Milih orang tua nggak bisa juga. Maka kita kembali kepada Tuhan. Ini awal daripada kehidupan keluarga. Dan setelah manusia itu hidup, mereka itu juga dipersatukan dengan Tuhan yang disebut married vow, covenant to God, jadi perjanjian dengan Tuhan. Jadi 2 seri yang sebelumnya Gender Harmony berkali-kali menekankan bahwa perkawinan itu, pernikahan itu adalah bersama Tuhan, ada Tuhan di dalamnya, yang seringkali kita lupa. Ya, maka sekarang kita diingatkan kembali bahwa laki-laki dan perempuan dipersatukan menjadi kuasa Tuhan, hak Tuhan, di mana Tuhan ada di dalamnya dan menjadi suatu keluarga. Nah, setelah mereka menjadi keluarga, mereka punya right yang dibuat oleh manusia sendiri, right untuk legal, hak-hak hukum, budaya, bisa beragama, sosial, dan sebagainya di lingkungan. Kita ingat ini, ya, maka kita masuk di dalam pengetahuan, dalam perkembangannya. Tahun 48, ada yang disebut civil human right. Ya. Ada 3 istilah yang civil human right itu yang harus kita lakukan. Pertama, kita respect, kita hargain. Lalu kita penuhi, fulfill. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa dipenuhi, paling nggak diprotect. Ya, to be respected, fulfill, and protected. Ya, tahun 48 itu. Tentu saja dengan hak-hak Tuhan, mestinya kita sama juga dong. Bukan hanya manusia, karena manusia itu justru dapat hak-hak blessing tadi, hak-hak hidup dan sebagainya dari Tuhan. Ya, nah sekarang kalau kita lihat dengan teliti, right itu apa sih? Right, benar, hak itu adalah suatu keteraturan, suatu legality, suatu orderliness, suatu cara untuk hidup. Dengan demikian ada this is right, the right thing. Maka kalau no right, nggak ada right, tidak dilaksanakan, dia menjadi messy, jadi kacau ya, jadi salah. Ada penolakan, ya, ada penentangan, ada pertentangan, ada segala macam konflik. Maka kalau kayak begitu ya no peace kan. Jadi kalau kita sebut-sebut ada no right, no peace seperti tadi, pasti ada prosesnya. Ya. Orang Indonesia tuh pinter ya, bilang Happy New Year, tapi terus selamat tahun baru. Karena selamat setelah melalui berbagai upaya, itu kurang lebih hal-hal yang terbersit di dalam pikiran Gender Harmony ya, dalam penelitian. Nah, ada 30 hak-hak asasi manusia, ya, sebenarnya dibagi 2. Dia civil and political right, jadi hak-hak sipil dan politik, lalu ekonomi, sosial, culture. Nah, UN ECOSOC, United Nation ekonomi dan sosial, itu dibentuk
di PBB untuk mengurusi hal ini, di mana Yayasan Indah Harmoni terdaftar sejak tahun 2012 ya. Tapi kalau kita lihat di Google, Mbah Google, itu public knowledge bilang ada berbagai macam ya, termasuk right to education, freedom of thought, jadi hak-hak untuk berpikir, berserikat, untuk bergerak, untuk melakukan suatu perkumpulan, dan hak untuk memiliki properti ya, tanah, harta, dan sebagainya. Gimana dengan marital right, hak-hak perkawinan? Sebelumnya tahun 93, kaum feminis mengusung yang namanya women's right. Kemudian berikutnya tahun setelah 1993, 2000 something ya, ada CRC, children right ya. Marital right ini, hak perkawinan di dalam setiap negara diterjemahkan menjadi undang-undang perkawinan. Kita sedikit menyinggung di tanya jawab yang sesi pertama di Harmoni. Tapi apa sih yang kita ingat tentang marital right? Apa yang kita ingat? Di dalam kenyataan hidup ada prenup. Mungkin ada yang pernah dengar itu, harta terpisah. Jadi kalau orang kaya menikah dengan orang yang kurang kaya, dia takut kalau cerai nanti dia habis disedot atau gimana. Jadi dihitung semuanya. Hak-hak yang mesti dibayar kalau terjadi. Habis itu pun dalam perkawinan dia punya hak apa saja. Bahkan ada tunjangan-tunjangan, siapa yang cari nafkah. Kalau kita ingat ada satu kata ya, waktu janji pernikahan, married vow, dalam suka dan duka, dalam susah dan senang, ya, dalam kekurangan. Nggak tahu tuh itu ada nggak ya? Kita mesti lihat lagi ya di dalam undang-undang. Apakah hal itu diingat ya oleh manusia pada pertama kali dia melakukan janji pernikahan itu disebut ya. Sekarang kalau kita lihat marital right, kita bicara tadi right, kalau no right, no peace ya. Jadi saya cuma mau mengingatkan kembali sedikit saja, apa sih yang kita ingat tentang pernikahan, tentang keluarga? Masih ingat segitiga itu, di mana ada husband, wife, God. Jadi suami, istri, Tuhan di dalamnya. Jangan lupa. Karena kalau ada apa-apa konflik suami istri, ada Tuhan yang bisa nengahin. Dan ini seringkali kita lupa. Yang kedua, yang menikah itu laki-laki dan perempuan. Saya review ini karena ini penting sekali untuk mengikuti materi yang selanjutnya yang sebenarnya cuma ada di 2 slide ya. Tapi ini materi yang sebelumnya yang harus kita pahami, yaitu laki-laki dan perempuan. Dia punya gender disparitas, jadi suatu ciri gender yang perempuan berbeda dengan laki-laki. Kemudian karena dia berbeda juga asal keluarganya, bisa etnisnya, bisa religinya, plural. Jadi pluralisme, jadi jamak ya. Begitu juga pengetahuannya, bisa yang satu pintar, satu kurang pintar, yang satu lebih kaya, yang ini tidak. Jadi itu ada perbedaan-perbedaan yang sebenarnya harus disiasati. Kemudian kita juga ingat ada lingkungan. Jadi kita udah belajar ada mikro dan makro ya. Mikro itu yang di dalam keluarga. Sedangkan makro adalah institusi di luar keluarga. Apa? Sosial, politik, kesehatan. Sekarang ada pandemi, gimana pengaruhnya pada keluarga? Belum lagi cuaca, ya, ada tsunami, ada earthquake dan sebagainya. Nah, ini semuanya menjadi suatu hal yang ngerubutin keluarga, tapi kalau keluarganya kuat, maka dia bisa tahan. Seperti rumah yang tidak dibangun di pinggir pantai, tetapi di atas gunung, di dasarnya batu, itu ada ya di kitab suci. Lalu, kita ingat juga kita belajar bagaimana family career development system. Jadi ada proses yang harus kita lalui dan harus kita siasati, harus kita latih, ya, agar supaya yang terakhirnya adalah family goals. Jadi nggak bisa kalau kita bilang tujuan keluarga itu, saya cuman asal hidup aja dah, asal bisa makan, punya anak. Itu apa ya?
sumir begitu ya, sangat kurang lengkap. Kita harus punya tujuan hidup itu apa ya, yang paling tinggi kita ingin capai hidup kekal ya, yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, dari situ kita sekarang lihat apa hubungannya marital right atau marriage rights ini dengan konsekuensinya ya. Konsekuensinya kalau tadinya Pak Arlianus belum menikah, sekarang sudah menikah, maka Pak jangan lirik-lirik perempuan lain. Nah, itu salah satu right yang harus dirender, harus diserahkan begitu. Boleh Jadi, melirik, ada Bu. orang ya, Melirik aja boleh. lirik boleh, tapi nggak boleh langsung ya. Jangan menginginkannya. Ya. Jadi kalau pendeta saya di India dulu waktu saya kerja di WHO, dia bilang itu lirik aja juga bahaya Pak. Memang kita bilang boleh, tapi di situ masuk ya, karena apa yang ditangkap oleh mata nanti bisa masuk ke dalam hati. Jadi ini sih cuma warning aja, tapi memang benar intinya adalah dari personal right kita akan render, kita adjusted, kita sesuaikan menjadi suatu family right, hak-hak berkeluarga, hak-hak berpasangan, hak-hak pasutri bagaimana. Dan kalau dulunya kita bilang pokoknya saya senang, ya jangan. Sekarang kita harus ingat keluarga yang lebih dahulu, ya, yang lebih besar, yang lebih diutamakan, ya. Nggak ada lagi tuh ego, ya, akulah yang dipuji-puji, ya. Jadi sebenarnya makanya tujuan yang paling indah di dalam religious itu adalah God's glory ya, maka semuanya masuk, karena pada waktu God's glory kita ikut Tuhan, maka kita juga ikut menerima cahaya kemuliaan Tuhan. Nah, di dalam right ini saya perkenalkan satu pakar yang namanya Virginia Satir ya. Ini selalu menjadi suatu diskusi yang menarik sebenarnya. Kenapa Virginia Satir mengatakan ada 5 kebebasan yang sebenarnya 5 right dari seorang suami atau seorang istri untuk memberlakukan ini kepada pasangannya. Hak apa itu? Jadi lihat ya, dari mata ya, see and hear. Jadi kita lihat, kita dengar, kita berhak untuk melihat, mendengar, dan kita bisa juga mengucapkan sesuatu tentang pasangan kita. Kita juga mengeluarkan perasaan kita, feeling kita, dan kita boleh bertanya, menggali informasi, dan bahkan berkorban. Lakukan suatu hal yang resiko. Jadi kita lihat ada, misalnya ada motor lewat, dia lagi jalan berdua, lalu yang laki-laki dengan sigap, betot, ya, ditarik, yang perempuannya dilindungi, itu adalah to take the risk. Jadi bagaimana hal ini mampu kita laksanakan, ini sebenarnya suatu himbauan. Right Anda untuk tidak mempergunakan kebebasan Anda. Ini menarik. Saya waktu mempelajari ini, mungkin dalam kali yang lain ya, karena kalau Gender Harmony ngadakan suatu pelatihan, itu biasanya kita ada game ya. Ini bisa kita diskusikan habis ya, bagaimana seseorang merasa bebas tapi memiliki hak. Jadi kalau ada pasangan, suami atau istri diem-diem aja, lalu pasangannya juga diem-diem aja, dia itu artinya nggak pergunakan right dia. Padahal dia bisa tanya, what happened? Ada apa? Apa yang bisa kita bantu? Jadi ketika right dipergunakan, intinya ya, itu dia akan ada gangguan ya, tidak lagi damai murni ya. Kita seharusnya ingat kita ada loving, listening ya. Kita juga lambat untuk marah. Kita belajar bersama-sama, kita juga setia, dan kita menyandarkan diri. Jadi itu kalau disingkat itu jadi lovingnya kepada spouse ya, SSSS, learning TTT dulu yes ya. Ini kalau dilakukan sebagai right
Jadi saya terjemahkan dari Virginia Satir, dan pemahaman kita hidup bersama sebagai pasangan itu sungguh indah sekali. Karena itu sebenarnya penerapan dari firman Tuhan, bagaimana kita mengasihi, atau yang disebut di kitab Efesus 5 ya, mulai dari pasal 21 sampai 32 kali ya, 33. Nah, yang di tengah ini kita bilang di confirm, di add ya. Cleaving itu kan persatuan. Jadi kalau ada orang bilang, entar dulu, nih kamu aja ini. Loh, saya ini suami istri. Jadi suami istri itu punya right, maaf, terutama kalau ngadepin orang tua atau mertua ya. Karena masih banyak orang-orang tua tuh kuno dalam tanda petik, merasa ini tetap anak gua, yang ini semua orang lain, darahnya lain. Aduh, saya kadang-kadang suka sedih. Nah itu makanya konseling perkawinan yang modern, orang tua diikut sertakan, bukan hanya pasangannya saja. Ya, jadi egalitarian marriage counseling itu orang tua juga dipanggil. Jadi jangan sampai orang tuanya malah menahan sesuatu yang harus diperhatikan Allah, tapi dia nyelip di tengah-tengah, ya. Dan ada partnership right. Jadi kalau ada pasangan suami istri, tapi suami-suami istri-istri, aduh, ini kan sama juga lu gue nggak ada partnership. Jadi right itu kenapa nggak digunakan? Kalau right nggak digunakan nanti no peace loh, ya. Dan ada satu yang saya taruh di tengah itu. Oh, sebelum ke yang privacy right, ya, sexual right. Sexual right itu juga bukan hanya laki-laki. Kalau di agama lain ya dibilang, oh ini laki-laki berhak gitu ya. Tapi nggak ada yang bilang istri juga berhak. Dua-duanya berhak. Coba lihat di dalam Kejadian 3 ayat 16 bahwa perempuan itu birahi, maka ketika itu suaminya jadi menguasai. Jadi kenapa disebut, maaf ya saya karena dianggap orang dewasa ya, kenapa disebut berahi? Untuk seorang perempuan berahi itu nggak ujuk-ujuk, ya sama lah, laki-laki nggak bisa ujuk-ujuk, harus ada pre-nya, ya, pre-action, dan itu tanggung jawab dari pasangannya. Jadi saya pernah dicurhatin oleh seorang istri yang sudah menikah belasan tahun, maaf dia nggak pernah merasakan apa yang disebut tuh orgasm. Jadi so sad ya. Jadi kita bisa cerita panjang soal ini ya, karena kebetulan saya menikah udah 44 tahun ya. Nah kita lanjut saja di privacy right. Contohnya apa? Kalau istri lagi tidur, nggak ada tuh suami bilang, bangun, gue mau makan nih, Aduh, pusing banget. Orang tuh tidur susah loh. Ada yang nggak bisa tidur, tapi kalau tidur, kecuali memang ada gempa bumi atau kebakaran ya. Jadi kalau tidur tuh sebisanya itu adalah hak privacy. Begitu juga kesendirian ketika seseorang suami atau istri, kalau saya mau mendekatkan diri pada Tuhan ya, sendiri mau berdua beda kan, kita punya hubungan pribadi dengan Allah. Jadi ada satu privacy dan no violence. Ya nggak ada tuh orang mau nikah langsung mau dipukulin, aduh nggak usah lah, udah nggak dibayar, aduh dibayar aja nggak mau. Jadi ada beberapa hal right ini yang kalau kita diskusikan, ini kan sifatnya kita pengetahuan ya, jadi bukan suatu praktisi. Kalau ada pelatihan mungkin kita bisa perdalam dengan permainan dan diskusi ya. Kita kembalikan sekarang apa yang Tuhan berikan sebagai God's right. Tuhan menginginkan kita bersatu, Tuhan menginginkan kita saling mencintai, dan bahkan Tuhan menjanjikan pertolongan. Dia ingin kita berdua saling bisa menyembah dia dengan benar, hidup kudus dan benar. Oleh karena itu dia memberikan berkatnya, ada damai dan sejahtera. Nah, ini bagian dari pendeta-pendeta, nanti kita akan dengar lebih baik, lebih dalam, lebih paham apa itu yang dimaksud dengan damai dan sejahtera. Ada lifetime, kenapa? Kita nggak bisa bilang Tuhan, kan janjinya 70 tahun atau 80 tahun, saya kasih 75 aja deh ya, gitu kan. Tuhan yang tentukan ya, bahkan ada yang baru berapa puluh tahun sekarang dengan pandemi ini, hati saya mengucurkan air mata ya kalau bisa. Betapa orang menyangka dia masih muda, tapi baru berapa jam kemudian napasnya diambil. Jadi Tuhanlah, God's in control, not pandemic in control. Jadi yang penting adalah kita hand in hand together with God. Ada di Matius 11 itu ngomongannya tentang kuk itu muda.
enak dan ringan ya. Jadi bagaimana penerapannya mungkin kita serahkan kepada kaum religius ya untuk membimbing kaum gembala. Pasutri ini juga bisa dibimbing secara intensif terhadap hal-hal yang prakteknya family practicing tetapi berbau religius. Nah, jadi jangan, maaf ya, bukannya karena saya udah studi teologi, jadi jangan yang umum-umum aja, karena kalau umum-umum dia bisa dapat di mana-mana. Nah, bikinlah sesuatu yang menggigit, yang menapak di bumi, ya. Sekarang kita lihat, kalau kita menikah dalam pernikahan, kita kepengen membentuk damai, ya. Kemarin ini kita udah diingatkan ada satu tantangan makro, ya. Macro side itu yang paling menakutkan itu adalah culture. Maka berikutnya kita akan bahas ya, bagaimana pembentukan damai ini diperhadapkan dengan implementasi daripada budaya yang sudah ditemukan kaum feminis ya, namanya patriarchy culture ya. Kita lihat dulu ya, kita mau membentuk damai. Damai itu apa sih? Damai itu sesuatu yang bebas gangguan, tenang, ya, calm. Kalau bahasa Inggris tranquility, jadi dia pokoknya syahdu, ya, nggak ada gangguan. Jadi kalau tadi dibilang ini kan hak aku, kenapa nggak dapat? Itu udah ada gangguan tuh. Jadi bukannya peace lagi, ya. Nah, setiap orang dari kita bicara berarti setiap orang dalam perkawinan baik suami istri dia bisa menerima right-nya dia yang memang haknya dia ya, atau diperluas ya menjadi kepentingan keluarga ya berdasarkan kesepakatan. Semua ini bisa dibangun berdasarkan kepercayaan pada Tuhan. Karena apa? At the beginning tadi ingat, God, it's a God's right. Kita dilimpahkan right itu sebagai suatu karunia, sebagai suatu blessing ya. Maka kita kalau terima itu semua nggak ada komplain, kita saling bergandengan tangan ya, kita ada balance ya, semua menerima hal-hal, maka itulah sebenarnya damai yang dijanjikan oleh Allah. Ya kalau saya sih singkat kata aja, habis kagak lakukan itu, nggak ada upayanya ya bagaimana dapat hasilnya. Nah itu kurang lebih yang tadi tuh, happy sama selamat itu ya. Jadi gimana bisa happy atau dibilang selamat kalau ininya belum dilaluin ya. Nah kita lihat yang di sebelah kanan ini, culture itu apa sih? Budaya kan dibikinnya oleh manusia. Karena mereka lihat kebanyakan laki-laki yang cari makan di luar, dulu tinggalnya di gua-gua atau gimana, sehingga lalu mereka mengkultuskan udah perempuan bagian dapur, bagian di rumah. Itu adalah budaya yang dibuat oleh manusia. Tapi kalau sekarang ya dengan zaman modern, nanti kita bahas kembali, itu pilihannya udah nggak di gua atau di pondok atau di pinggir hutan ya. Jadi kita juga harus maju ya. Pada culture ini ditemukan oleh kaum feminis itu membuat suatu strata yang jelas bertentangan dengan firman Allah, kesepadanan bahwa kuberikan engkau pasangan yang sepadan. Sedangkan patriarchy culture ya itu ada top down. Laki-laki nomor 1, bahkan anak laki-laki, cucu laki-laki, perempuan nggak tahu nomor berapa, nomor 3, nomor 4 atau saya nggak tahu gimana. Maka terjadi marginalisasi, diskriminasi. Marginalisasi dipinggirin. Udah dah, nggak usah campur, kamu kan perempuan. Ya. Diskriminasi, yang laki dapat, yang perempuan nggak dapat. Oppression, jadi penekanan. Ayo kerja. Nah, yang lain main game, yang perempuan masak dari pagi sampai malam, sampai dia bilang mata seorang istri ya terbit ketika mata suami melek dan akan tutup terbenam ketika suami juga tutup matanya. Aduh, sedih banget ya. Seukurannya kok jadi suami, padahal dia juga manusia yang dicintai dan dihargai Allah. Dan Tuhan bilang bahwa itu ada kuk. Seharusnya laki-laki dan perempuan dengan satu kuk, kalau kita bilang kemarin kuda dengan kereta, dia satu pasang dan ada Tuhan di dalamnya, ya. Ada Tuhan bersama mereka. Ya, kalau itu semuanya tidak berlaku, jelas no peace.
nggak ada damai, maka ini suatu hal yang sangat membahayakan untuk pembentukan suatu harmonisasi, ya. No right, no peace. Kita sekarang paham ya bahwa budaya ini harus kita cegah, harus kita siasati bahkan dari sebelum menikah. Ya. Nah, ini yang saya bilang slide yang berikutnya adalah yang paling padat, ya, paling inti. Hanya 2 slide, yang ini dan yang satu lagi. Cara bacanya begini. Kita baca bagian atas itu diagram, ya. Saya akan jelaskan itu. Yang tengah-tengah ini adalah hasil penelitian. Jadi itu adalah keterangan, ya. Sedangkan yang bawah kesimpulannya. Jadi sekarang kita lihat yang atasnya dulu ya. Ini penelitian yang ternyata setelah gender harmony menerapkan ini banyak 56% orang tertolong ya. Jadi yang tadinya berantem tiap hari jadi 2 hari sekali, 4 hari sekali, jadi seminggu sekali, setengah bulan sekali, sebulan sekali, nanti bisa setahun sekali, 2 tahun sekali, lama-lama makin jarang ya. Karena memang merubah orang, merubah tabiat itu susah ya. Ada yang bilang, alah mana bisa sih kodok kayak burung, kan nggak punya sayap. Loyang mana bisa jadi emas, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka yang pertama ditaruh di dalam diagram itu motivasi. Jadi kalau kita lihat motivasi berdasarkan penelitian itu dasarnya dari mana? Burgess dan Harter, dia sekitar tahun 1920-an, 1980-an kalau si Harter itu, dia mengatakan antar satu manusia dengan manusia lagi, apalagi dia pasutri ya, itu ada interacting personality. Makanya kalau yang satu diem, cuek, yang satu lagi grubiakan begitu. Nah ini jadi nggak apa ya, nggak ngeplak gitu loh, nggak cocok ya. Dan ada terjadi sesuatu hambatan, constraint, jadi nggak jalan, nggak stream ya, nggak terjadi ketenangan di situ. Nah, interacting personality ini kalau berlangsung bagus, dia membangunkan suatu motivasi. Jadi bayangkan kalau yang satu diam aja, silence is golden, dia forever. Aduh, jadi gimana ya? Anak aja kalau nggak bisa ngomong, bayi-bayi pada nangis ya. Kucing aja kalau minta makan meong-meong gitu, udah ngantri itu. Jadi gimana kalau seorang manusia itu nggak ada suaranya? Bagaimana bisa termotivasi? Bukan untuk diri loh, tadi right-nya harus bersama-sama, family right. Bagaimana kita bisa menggerakkan proses ini? Family career development system, kalau you don't have the motivation, it's so sad. Ya, jadi mari kita mulai sadari motivasi itu adalah yang paling penting dari seorang manusia. Mulai bahkan dari dia bayi, ya. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga sebagai seorang pasangan suami istri, ya. Ini motif yang harus dibina, termasuk di dalamnya peran daripada religious leaders, ya. Dia yang bisa melahirkan apakah peace itu hadir atau enggak, peace atau no peace. Ya, nanti kita hubungkan kembali kalau kita belajar religius, apa yang disebut peace di sini ya. Nah, sekarang kita lihat baling kanan, kita udah sebut-sebut, itu ada ancaman bahaya di sesi kedua GH yang lalu ya, bulan lalu, itu yang disebut hardship, kesukaran dalam hidup. Bisa karena ekonomi, karena budaya. Budaya ini bisa ada yang campur ya, jadi ada extended family, keluarga mertua, orang tua, ipar semua pada geruyak gitu ya. Itu bebannya berat, keretanya dia ada di dalam pasangan dia, kitanya istrinya ditaruh di kereta atau juru dorong kereta. Nah itu juga suatu hardship ya, suatu kesulitan. Dan role-nya, nah role ini nanti kita bahas lebih dalam. Yang dimaksud dengan family roles itu di paling bawah sekali saya sebut footnote-nya, itu adalah yang seharusnya dilakukan oleh suami atau istri dan atau suami istri sebagai aksi dan interaksi. Orang Betawi bilang, buat apa ada lo sebagai laki? Nah, buat apa gue punya bini? Nah, gitu kan kalau ngomong. Jadi berarti ada harapan yang disebut
role expectation yang seyogyanya ini dibicarakan waktu courtship, waktu pacaran. Ya, jadi bukannya kita kuliner ke situ yuk, makan itu yuk, kita pergi ke gunung yuk, kita pergi ke pantai yuk, jangan, itu adalah hal-hal dunia. Makanya kalau kita baca kitab Roma, kalau saya belajarnya, itu adalah roh, kehidupan dengan roh, bukan dengan kehidupan dengan daging. Jadi ada hal-hal yang mesti kita utamakan. Nah, ini yang menyebabkan peace itu bisa hadir atau enggak. Nah, kalau hardship ini tidak ditanggulangi, role-nya juga iya dan enggak ya, lalu nggak ada affection lagi. Affection itu apa? Suatu kedekatan, ya, satu kasih sayang, maka dia bisa jadi krisis. Mulainya laten, nanti kita bicara soal KDRT, ini kita bahas tuntas ya, family crisis asal dari mana. Tapi yang jelas di krisis, jadi ada suatu goncangan, suatu disturbance, ada prohibition, ada penolakan ya, pertentangan, collision. Ya, ini menyebabkan stressor, panahnya ke kiri, artinya menekan kehidupan suami istri itu, maka panahnya di tengah-tengah itu bisa missing piece-nya atau disharmoni, atau kalau dia berhasil, dia menjadi sukses. Suami istri, pasutri, keluarga yang berhasil, yang sukses, itu biasanya karena mereka berhasil menangani lingkungan ini. Kenapa ini disebut pengetahuan? Ini penelitian. Jadi berarti sudah dibuktikan kenapa ada terjadi affair. Apa artinya? Perselingkuhan, ya. Lalu pura-pura ya. Kelihatannya sih akur-akur. Kalau di depan orang lain pegangan gitu, senderan, tapi kalau di rumah tuding-tudingan. Ya, tidur juga berbalik punggung, ya. Atau memang udah separate, tinggal satu rumah tapi lulu gue ya, bahkan pisah rumahnya kita nggak tahu ya. Akhirnya bisa divorce. Ini juga terjadi di yang namanya udah majelis, juga bisa berselingkuh ya, bahkan bisa bercerai. Kita nggak pengen ini semua. Oleh karena itu pengetahuan dari gender harmony ini sifatnya prevention ya, prevention dengan suatu practicing, disebutnya practicing ya. Kita harus praktek, kita harus berlatih supaya kita bisa dapat happiness, kita dapat harmoni. Nah, mari kita lihat sebentar saja karena mungkin ada yang waktu yang lebih panjang untuk menjelaskan ini. Maka disimpulkan yang merah istri, yang warnanya lain adalah suami, itu dihubungkan dengan suatu tali ya, hubungan yang kalau nggak baik maka dia putus ya. Kenapa ada respect? Tadi adalah bagian pertama daripada right. Masih ingat right itu ada 3 faktor. Pertama adalah respect, fulfill, dan protect. Dihormati, dihargai, dipenuhi, dan diprotect, dijaga ya. Kita ambil yang ringan saja, respect. Ini juga harus dilatih ya. Nah, bagaimana kita coping mekanisme? Ini yang di tengah ini nanti kalau topiknya KDRT sangat menarik bagaimana kita melakukan coping mekanisme. Dan kuncinya adalah komunikasi. Jadi ibarat benang itu ada, maka komunikasi itu harus efektif. Kita juga harus belajar cara bergaul. Saya kasih tahu salah satu yang singkat rahasia hidup harmonis. Jadi kita kan bisa aja nggak setuju kan dengan yang dilakukan pasangan. Kita jangan bilang kamu sih, nah itu udah salah. Kenapa? Itu menghakimi, di agama juga nggak boleh. Jadi cara gender harmonis sama, mau komplain juga, tapi bilangnya begini. Ini saya tahu rasanya. Saya merasa sedih karena saya berharap kamu melakukan ini, kamu tolongin saya keberatan. Jadi jangan bilang kamu sih nggak tolongin ya. Jadi kalau bilang, aduh saya capek, saya berharap ada yang bantuin cuci piring. Nah kalau udah habis cuci piring, saya pijetin. Oh iya mana piring? Udah habis sih piring, ada piring lagi nggak? Mau dipijet soalnya. Nah itu cara harmonis. Segala sesuatu interacting personality yang memberikan masing-masing right ya. Sehingga ada suatu keseimbangan. Nah, kita bicara ujung-ujungnya adalah suatu unity. Sekarang kita lihat ya. Ini keterangan yang tadi. Ini temuan gender harmony, temuannya dari Ruben Hill yang sangat
penting ya. Jadi kalau tadi prosesnya kita udah sebut-sebut di kali lalu ditemukan oleh Klein and White ya. Baru dia temukan tahun 1990-an, 1996 sampai tahun 2000. Jadi saya beruntung waktu saya sekolah studi S3 itu saya bisa dapatin itu. Nah, kita bicara soal REC sama RP ini ya, role expectation. Kan tadi ada yang sukses, ada yang failure ya. Ternyata dia sukses kalau role performance RP-nya bagus. Jadi dia melakukan. Dia orang, iya saya memang dari dulu juga saya suami. Dari dulu juga saya istri. Memangnya saya nyerah? Enggak. Tapi apa yang terjadi? Yang namanya role expectation. Misalnya suami ketika pulang di rumah, si istri lagi bingung. Setrikaannya nggak panas gitu loh. Ya, atau lampunya kedap-kedip gitu. Tapi dia berharap apa perannya saat itu? Kita bicara yang mendarat aja, yang membumi ya, yang biasa-biasa. Harapannya adalah ada yang betulin, soalnya yang perempuan nggak ngerti. Tapi kalau role expectation itu ditolak oleh si suami, dia bilang capek, tahu nggak? Udahlah deminin aja, nggak usah masak. Itu behavior, ini yang disebut behavior adjustment, ya. Jadi karena si suami nggak mau, si istri jadi mikir nih, gue mesti gimana ya, tapi mesti masak, gimana? Lah itu yang menyebabkan terjadi suatu ketidakseimbangan. Lama-lama dalam konteks yang lebih besar jadi krisis. Jadi kita seharusnya mengikuti behavior following the role expectation. Jadi perilaku harus mengikuti ekspektasi daripada peran. Jangan peran mengikuti behavior, ini yang terbalik. Jadi kalau yang perilaku mengikuti ekspektasi peran yang sudah disepakati, itu adalah suatu kenyataan, suatu reality. Ya. Sedangkan kalau peran yang ngikutin behavior itu namanya imajinasi, karena nggak ada di dalam job desk-nya, nggak ada dalam harapannya bahwa peran suami adalah menolak, peran suami adalah istirahat, itu nggak ada, karena itu sama-sama. Jadi jangan dirubah-rubah. Ini yang dalam scientific kita lupakan, kelihatannya sepele, tapi kalau ini kita sering latih ya, bisa, sudah dibuktikan bisa, banyak yang tertolong menjadi harmonis ya. Jadi kalau nggak ada right ya, tidak dilakukan dengan right ya, dengan benar, maka nggak ada peace, nggak ada damai ya. Otomatis nanti berbahaya untuk harmonisasi. Karena harmoni itu hubungan antara dua pihak ya. Jadi saya harmoni sama siapa gitu? Harmoni sama Tuhan. Iya benar bisa, tapi biasa peace ya sama Tuhan. Jadi kalau sama orang lain harmoni, tapi kita nggak ada kontak ya, jelas nggak harmoni. Mari mulai saat ini kita refleksi, kita bangun hubungan interaksi antar pasutri ya untuk sukses ya. Jadi kalau istri diharapkan sebagai back supporter ya, dia melakukan apa saja yang memang perempuan saya yakin mampu, karena dia sudah terbukti punya kasih agape, ketika melahirkan dia rela berkorban seperti yang dikatakan oleh Virginia Satir. Maka semua sudah memiliki blessing ya, given by God, ada di dalam dirinya. Namun itu ketutup oleh yang jahat. Kita harus gali. Dan bersama dengan para religious leader, saya berharap dan saya percaya banyak orang yang akan lebih harmoni ya, lebih sukses ketimbang stressful. Di sebelah kiri Anda lihat 1325. Apa artinya? Ini masalah ini, peace ini menjadi perhatian penuh daripada PBB, United Nations. Maka ada resolusi namanya 1325 tentang women, peace and security dalam keluarga. Ya, jadi tiap tahun itu kalau mau masuk NGO, ya boleh aja. Ya itu tiap tahun mereka bekerja bagaimana menghadirkan damai, peace, security bagi perempuan di dalam kehidupan keluarga. Ya. Nah, ini bagian saya di slide yang berikutnya sebenarnya cuma sebelah kiri. No peace, no harmony.
Karena yang sebelah kanan, analisis reference-nya itu adalah bagian daripada religious leader ya. Cuman saya mau kasih tahu aja kenyataannya. Kan kalau orang di pemerintahan dulu, saya kalau jadi MC, jadi pembawa acara tuh bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Kita semuanya shalom ya. Menyampaikan salam damai. Bahkan kalau gereja GKI itu ada salam damai ya setelah ayat-ayat ya yang Anugerah, Bu, setelah berita anugerah. ya, ayat buka ya. Jadi greetings in peace. Jadi ada salam damai, dan karena semua orang pengen damai, hidup peaceful. Siapa sih yang mau hidupnya runyam, pusing? Semua pengen damai. Oleh karena itu, harmony family, suatu kehidupan keluarga yang harmonis, itu dia pasti di dalam damai. Dulu nih terbalik-balik, harmoni dulu apa peace? Oh, damai dulu. Karena satu orang damai bisa dua orang damai. Dua orang damai maka bisa jadi harmoni ya. Dia ada equality di antaranya, ada equity, itu kita bicara soal gender ya, kesetaraan ya. Ada empat hal ya, di slide yang berikutnya kita lihat ada 4 hal yang sebenarnya harus diperhatikan. Ini bukannya pelajaran gender, tapi barangkali married counselor ya, para penyelia konsultasi perkawinan atau peace ya, untuk conflict resolution itu mesti tahu juga ya, bahwa yang disebut equal bukannya sama nomornya. Jadi kalau bilang equality dalam pasutri, perempuan dapat 1 juta, laki 1 juta, bukan. Itu namanya equation, bukan equality. Tapi kalau equality, kesepadanan, kesetaraan, itulah equal 4 hal, yaitu akses, opportunity atau participation, benefit, dan control. Jadi dia punya akses. Jadi kita kalau mau nyalain lampu, kita aksesnya ke steker ya, itu akses namanya ya. Kalau kita mau ke gereja, kita mesti masuk pintu dulu gitu, itu ada aksesnya ya. Sedangkan opportunity, kesempatan ya, atau participation, ini adalah bagaimana dia diikut sertakan. Jadi kalau di dalam pengambilan keputusan laki-laki bilang, lelaki itu yang ngambil keputusan, perempuan ikut aja, itu udah hilang tuh equality-nya. Padahal mungkin perempuan punya pikiran yang berbeda, sudut yang berbeda, kan dia sepadan. Apa salahnya sih kita egaliter, kita saling mendengar gitu. Nanti kalau udah dengar, bolehlah ketok palunya laki-laki lah, nggak apa-apa, tapi udah didengar semua. Nah ini yang namanya demokratis ya. Lalu benefit dan kontrol. Jadi kalau zaman dulu cerita, kalau ada 4 tempe ya, tempenya ada 4, keluarga itu punya anak 3, suami, istri, anak 3. Tapi tempenya cuma 4 potong. Siapa yang nggak kebagian? Ibu. Ibu ngalah. Ibu bilang, enggak, saya lagi nggak kepengen. Enggak, lehernya lagi gatel, jadi kagak makan gorengan, misalnya begitu ya. Bohong yang sebenarnya nggak boleh ya, dosa. Siapa kecil pun tidak boleh, karena itu tidak benar. Ya, jadi harus ada benefit yang sama. Biasakan dari awal, itu makanya tugas orang tua penting. Jangan sampai menciptakan pasutri yang egois ya, yang bagiannya lebih gede daripada orang lain ya. Dan kontrol, bedanya akses sama kontrol apa? Jadi kalau kita perempuan, dibilang dikasih nafkah, tapi lah suaminya marah-marah bilang, kenapa beli ini, kenapa beli itu? Nggak boleh, duit habis tahu nggak? Bahkan pembantunya dikasih lebih banyak. Jadi itu namanya dia nggak punya kontrol, karena apa-apa mesti dicatat, minta izin ya. Jadi saya kasih contohnya seperti listrik lagi ya. Kita punya akses, cetek, tapi kontrolnya dari siapa? Nggak ada di kita, ada di PLN. Kalau PLN matiin, lu cetek juga kagak nyala-nyala. Nah itu kontrol ya. God's in control, remember, ingat itu ya. Jadi kalau kita menikah, itu suatu blessing yang luar biasa, di mana kita diberikan pasangan, Tuhan ada di situ, berkomit, itu sangat luar biasa. Nah ayatnya di sebelah kanan,
saya cuma kasih yang dikasih warna aja ya. Tuhan menjanjikan di Mazmur 29:11 kekuatan with peace. Ada kekuatan, ada damai. Nah, kalau kita nggak dapat, kita mesti cek ya, kenapa gitu. Ternyata damai yang datang dari yang paling powerful, Tuhan, karena disebut Lord of Peace, God of Peace, ayat-ayatnya, itu baru datang kalau di ayatnya itu, ya, di Efesus, kita harus berpikir yang baik, percaya Tuhan, pakai semua persenjataan, berdiri teguh, melakukan semua hal yang benar, dan kita takut sama Tuhan. Jadi kalau ada missing satu aja ya terang aja damainya nggak datang. Jadi misalnya, kenapa pulangnya malam kok? Kerjaannya belum kelar, padahal pergi main, pergi minum. Jadi bohong yang sedikit itu sudah menurut iman saya ya, itu telah menghalangi damai yang mestinya diberikan gratis sama Tuhan, karena kita sendiri yang menutupi itu dengan dosa ya. Nah, kita lihat orang yang tinggal bersama-sama dengan orang lain, ya, terutama berinteraksi dengan pasutri. Kalau dia menjaga ini hubungannya dengan baik, ya, itu akan menciptakan harmoni. Nah, inilah yang seyogyanya. Kemarin kita udah bicara bagaimana prosesnya, bagaimana sistemnya. Hari ini kita belajar faktor yang begitu penting yang dikaruniakan Allah, yang mestinya kita miliki dan menjadi kekuatan, strength dijanjikan Tuhan, menjadi tidak kita gunakan karena kita nggak dekat sama Allah, karena kita tidak lakukan dan kita juga tidak berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi mudah-mudahan yang berikutnya kita bisa menggunakan ini. Lalu slide yang penutup barangkali ya, saya akan kasih tahu. Kalau tadi dibilang kita harmoni, lalu bahagia, kita udah kelar nih, udah harmoni, kok masih gimana tuh bahagia? Bahagia itu ternyata dinilainya bukan fisik. Kenapa? Ada ibu-ibu habis melahirkan sakit-sakit loh semuanya, hampir kayak mau mati rasanya, tapi happy ya. Dia menangis tapi dia bahagia melihat anaknya yang baru lahir. Karena itu asalnya dinilai dari good spirit, ya, dari kejiwaan, dari begitu indahnya satu perasaan, dari karunia yang kita terima dari Tuhan sendiri itu, ya, yang tadi kita sebut-sebut ya, melalui bahkan di dalam firman Tuhan di Lukas 11 ayat 28 dikatakan orang manusia siapapun juga yang melakukan firman Tuhan, ya, mendengar dan melakukan firman Tuhan itu berbahagia. Berbahagialah orang yang melakukan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi semua yang kita cek right, peace, harmoni, interaksi, itu semua kasih, itu semua harus ada di dalam kehendak Tuhan. Kita akan cross check yang mana yang sebenarnya, kalau saya bilang, saya pribadi saya cek ini adalah pengejawantahan penerapan daripada hukum kasih, di mana kasih kepada yang lain sama seperti dirimu sendiri ya. Kalau kita udah bahagia, kita nggak ada waktu untuk bikin orang lain susah ya. Kita kepengennya bikin orang lain bahagia juga. Angka indahnya itu terjadi di dalam keluarga. Nah, saya sebut family benefit ya. Ini Anda bisa tulis masing-masing keluarga lain-lain kan benefitnya. Itu bisa digunakan untuk membangun kebahagiaan yang tadi ada di dalam itu. Good spirit ya. Contohnya affection ya. Lalu rasa dekat dengan Tuhan, membarui kita hidup dari hari ke hari dengan Roh Kudus ya. Bagaimana kita saling support, bagaimana kita memiliki daya tahan menghadapi rintangan di luar secara bersama-sama. Sehingga keluarga ini lama-lama ada fasenya, nanti kita belajar di kali yang lain, itu family development bisa menjadi mature ya. Jadi seperti orang, anak
Dari mulai dia lahir, dia nggak bisa apa-apa, dia merangkak, dia duduk, dia jalan titah-titah, akhirnya dia lari, akhirnya dia maraton ya, atau bagaimana dia lompat tinggi ya. Itu keluarga juga begitu. Jadi jangan bilang ucapan selamat menempuh hidup baru, terus ting aja langsung blending berdua bisa jalan gulir, enggak. Tapi harus melalui proses. A happy wedding itu pun harus dengan suatu upaya. Kita lakukan bersama-sama, mendekat kepada Tuhan yang menjadi Lord of Peace dengan cara memberlakukan God's right. God's right yang diberikan kepada human right, di mana kita memiliki blessing yang disahkan oleh Tuhan, termasuk di dalamnya hubungan seksual. Ya, kita bisa mengadakan rekreasi bersama, kita bisa mengadakan kerja bersama, kita memberikan empati dan simpati, nggak melulu hal yang fisik. Ya, jadi hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kesimpulan daripada penelitian tadi From Right to Harmony, ya, keluarga, kehidupan keluarga itu ada 3 hal dengan judul di atasnya No Harmony, No Happiness. Kita kerjasama, ya. Penemuannya begini, yang ditemukan oleh GH ya, Gender Harmony di slide yang berikutnya, ya. Dalam masa modern, perempuan perannya udah semakin tinggi, ya. Kenapa? Wong kita sekolah. Kalau dulu perempuan, maaf mami saya cuma kelas 2 SD, ya. Tapi dia pesan wanti-wanti, kamu si pinter, ya. Maka perempuan ada dual income family. Jadi dual income family ini egalitarian culture, bukan lagi patriarchal culture. Jadi kalau anak perempuan kita udah lulus SMA, udah jadi sarjana, lalu dijadiin ibu rumah tangga lagi, itu namanya mundur. Kalau menurut Gender Harmony, ya, dual income family itu udah bukan lagi pilihan, tetapi adalah suatu hal yang mesti dipilih kalau kita mau maju. Dan ingat, yang namanya mencari nafkah, berkarir berdua, itu nggak mesti di luar rumah. Banyak home industry, ada orang menjahit, ada orang bikin kue, ada orang yang mengajar, bahkan sekarang semua kerja dari rumah, working from home. Jadi nggak ada itu, kadang-kadang dibilang batasan kerjaan rumah, ya, dengan kerja di luar, itu kan bikinan manusia. Ya, jadi apa ada di Alkitab ditulis job desk-nya perempuan mesti masak, perempuan mesti cuci piring, perempuan mesti nyapu, nggak ada kan. Jadi yang namanya home staff ya, jadi home workers, jadi tugas ya, itu PR itu harusnya ditanggung bersama. Ya, saya udah pernah bilang, saya masak, suami saya bantuin cuci piring. Ya, dia bersihin kolam, saya ngepel, saya sikat kamar mandi. Dia kadang-kadang dia lihat ini gimana berantakan, dia buang-buangin, dia apa. Jadi kita kerjasama aja. Jadi kadang-kadang ada yang kita juga lupa. Kita lupa bukan berarti kita Alzheimer loh. Yang namanya manusia itu bisa deja vu gitu ya. Jadi saya pernah jumpain suami saya goreng emping. Pokoknya dia udah angkat, dia udah kecilin, tapi dia lupa matiin. Tapi Tuhan, nah ini kesaksian saya di segitiga itu. Tuhan beserta orang-orang benar. Bolehnya kok saya ke dapur gitu. Saya lihat loh kok belum mati ya, saya matiin aja. Nggak perlulah marah-marah. Bilang, kenapa kamu mau matiin gitu kan. Saya kemarin nih, baru 2 hari yang lalu, saya dapat charcoal tuh. Kenapa saya manggang ayam? Karena ada satu hal itu panggangannya di tempat yang lain, lalu kemudian saya dikerjain ini itu, saya bisa lupa, saya masih goreng makaroni. Itu bisa, saya lalu ngantuk, saya mau taking nap, bolehnya suami saya setelah 2 jam jadinya. Itu dia mencium bau asap. Itu sudah kosong, jadi hitam charcoal. Dan yang lucunya, saya jadi merinding ya. Kenapa saya kecilin apinya dan saya tambahin minyaknya? Seolah-olah Tuhan sudah tahu. Itu bukti di mana Tuhan ada di
lingkaran segitiga itu ya. Padahal saya goreng 3 potong makaroni dengan telur itu minyaknya jadi berjeduran. Saya cuma karena merasa takutnya ada bau amis karena saya goreng ikan. Tapi kalau saya kecilin kok apinya, sehingga dia nggak kebakar, tapi asapnya udah kemana-mana. Dan saya merinding. Saya cerita sama anak-anak saya, dan sekarang saya cerita pada saudara-saudara, Tuhan ada. Peace yang dijanjikan Tuhan itu is committed by God yang di tengah itu. Ketika kita takut pada Tuhan, maka kita, anak cucu kita, semua dijanjikan ya suatu wealth dan wisdom, suatu kesejahteraan, maka ada damai sejahtera. Ya, jadi jangan peran perempuan lebih banyak itu dijadikan si malakama, malah jadi KDRT. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ada sebab lain ya. Kita harus pilih egalitarian, jangan otoritarian ya. Jadi yang lelaki patriarki culture ya. Kemudian kita juga harus reject itu patriarchal society. Kita akan lihat bagaimana interaksi egalitarian ini dengan suatu good spirit untuk mendapatkan happiness. Waktunya mungkin sudah terlalu keasikan saya serahkan kepada Pak Arianus. Terima kasih Bu Erna atas penjelasan yang sudah disampaikan, dan sebelum saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, kita akan mendengarkan dulu sharing dari Pendeta Hendra G. Mulya dan kemudian Ibu Melita Siregar ya. Ada Pak Sutri James Januar dan Leni, dan juga nanti ada Pendeta Santi. Sebelum itu kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV. Kita sedang membahas topik From Rights to Happiness bersama dengan Dr. Erna Suryadi dari Gender Harmony. Rekan Pak Sutri dapat menuliskan komentar atau pertanyaan-pertanyaan di chat room tentang pokok percakapan kita. Dan Ibu Erna tentu dengan senang hati nanti akan merespons melalui chat room yang sama. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Hendra untuk menyampaikan hal-hal yang mendukung atau memperjelas pokok percakapan kita. Silakan Pak Pendeta Hendra. Saya akan membawakan tentu tidak panjang lebar karena Ibu Erna sudah begitu panjang lebar ya, sehingga saya mungkin hanya sedikit saja mengingatkan bahwa peace atau dalam bahasa Indonesia ya kita kenal, di Alkitab itu diterjemahkan sebagai damai sejahtera ya. Peace itu kalau kita lihat dulu secara umum itu adalah sebuah konsep ya, a concept of societal friendship and harmony in the absence of hostility and violence. Jadi damai sejahtera itu adalah sebuah konsep mengenai friendship ya secara umum, dan adanya harmoni dengan tidak adanya kekerasan, kekejaman, kejahatan dan sebagainya. Ya, itulah yang secara umum orang mengerti mengenai peace ya. Tentu artinya seperti dari kita
kita lihat dari definisi tadi bahwa dalam peace itu tidak ada lack of conflict ya. Nah, tadi jelas sekali dikatakan oleh Erna ya. Tapi kalau secara umum ya tidak ada perang, ya tidak ada perkelahian ya, dan juga merupakan freedom from fear ya, kemerdekaan dari ketakutan. Itulah yang peace yang dimaksudkan secara umum. Peace itu seperti demikian ya. Tapi kalau kita perhatikan bahwa dari definisi yang diberikan secara umum dapat dikatakan bahwa peace itu merupakan sesuatu yang datang dari luar ya, sesuatu yang dari luar mempengaruhi yang namanya peace ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya peace bisa juga semata dari luar, tapi bisa juga dari dalam. Misalnya ya, seorang anak ya berada dalam pelukan daripada ibunya. Wah, itu dia merasakan peace. Ya, Bapak Ibu juga mungkin merasakan ya pada waktu di dalam pelukan ibu itu kita bisa merasakan peace. Meskipun di luar kita tidak tahu apa, tapi pokoknya di dalam pelukan daripada ibu itu kita rasakan peace. Ya, waktu kita kumpul dengan teman-teman kita yang akrab ya, yang baik dengan kita, maka kita tuh waktu tertawa-tawa dengan mereka sekali ya, mungkin seperti yang kita lakukan sebelum acara tadi ya. Nah, itu menurut saya adalah sebuah peace. Kita merasakan peace pada waktu kita tertawa itu, bertemu dengan teman gitu ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita ya dari Yohanes pasal 14 ayat 27 ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu peace yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Maka kita lihat ada dua macam peace. Yang pertama tadi kita lihat secara umum, diberikan definisi umum. Tapi yang kedua adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, maka kalau kita bandingkan misalnya peace yang dari dunia itu adalah sesuatu yang bersifat sekilas. Memang damai sejahtera yang diberikan dunia ya, jadi betul dunia memberikan kepada kita. Tuhan Yesus pun mengatakan ya, cuma dibilang yang dia berikan, peace itu yang dia berikan itu berbeda dengan yang dunia, tapi dunia juga memberikan peace ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan bahwa peace yang dari dalam dunia itu adalah sesuatu yang bersifat sekilas ya, cuma sebentar ya, bergantung kepada circumstances, kepada situasi ya, pada keadaan. Nah, itu biasanya damai sejahtera dunia seperti demikian. Lalu kemudian biasanya dibangun di atas fondasi yang lemah ya, fondasi yang goyah, fondasi yang tidak kuat ya, karena biasanya peace dari dunia itu adalah sesuatu yang bersifat kompromi ya. Misalnya kita melihat misalnya kemarin ini ada perang antara Armenia dan Azerbaijan misalnya ya, lalu Rusia berusaha mendamaikan keduanya. Nah, pada waktu perdamaian itu pasti ada kompromi ya, yang satu melepaskan keinginannya untuk ini, yang satu untuk ini, begitu kan, sehingga ada kompromi gitu di keduanya ya. Kemudian biasanya mereka itu tidak melihat akar dari permasalahan. Pokoknya ini begini, pokoknya supaya damai begini, begitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan sebenarnya
damai yang dari dunia itu merupakan sesuatu yang cuma sebenarnya menyembuhkan atau menyelesaikan masalah dosa, ya, masalah dosa, tapi yang terlihat hanya sebagai gejala dosa, simptom daripada dosa. Ya, kalau kita lihat bahwa kita ini sebenarnya kena virus corona misalnya kan, kita tuh nggak ada obat sampai sekarang tidak ada obat untuk virus corona. Yang ada obatnya cuma simptomnya yang kita obati. Jadi dia panas, kita kasih paracetamol misalnya. Dia kenapa, kita kasih ini. Dia kenapa, kasih ini. Jadi untuk itu tidak ada obatnya. Nah, biasanya dunia tidak menyelesaikan akar dari permasalahan daripada visi itu. Tapi kalau kita perhatikan bahwa Tuhan punya damai sejahtera berbeda, ya. Biasanya dia bersifat permanen, ya, bersifat lebih longer, lebih tahan lama, ya, karena itu dari dalam, ya, lalu dibentuk berdasarkan betul-betul dasar yang kuat, ya, yaitu berdasarkan firman Tuhan, ya. Dan kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus menyelesaikan, bukan sekedar gejala daripada sejahteraan itu, ya, tapi Tuhan Yesus menyelesaikan akar permasalahan, yaitu dosa, ya, itu diselesaikan oleh Tuhan. Nah, kalau saya melihat misalnya damai, misalnya tadi Ibu Erna membahas misalnya di dalam keluarga, kita pasti mungkin karena kita mempunyai Allah itu yang disebutkan the Prince of Peace, ya. Kita kan tahu daripada Yesaya 9 ayat yang kelima, ya, bahwa Allah kita adalah Tuhan yang lahir adalah Raja Damai, Raja Damai. Jadi peace itu, damai itu merupakan sesuatu yang bagian dalam kehidupan untuk orang Kristen, ya. Cuma yang kita perhatikan, peace yang kita kerjakan di dalam Kristenan itu adalah bahwa Tuhan Yesus, malaikat-malaikat berkata pada waktu kelahiran daripada Tuhan Yesus kepada para gembala, ya. Bapak Ibu pasti tahulah cerita itu, ya, di mana pada waktu malam kelahiran daripada Tuhan Yesus, lalu gembala-gembala malaikat datang kepada para gembala, dan lalu kemudian mereka menyanyi, ya, menyanyi, ya, mereka ingatkan peace on earth, ya, damai di bumi. Nah, menurut saya dalam kartu Natal apa segala selalu itu peace on earth, peace on earth, peace on earth, ya. Nah, sekedar peace, 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 tapi sebenarnya begini loh, kita harus lihat ayat itu secara keseluruhan bahwa peace on earth itu adalah hanya bagi orang yang berkenan kepadanya, kepada Tuhan. Jadi peace on earth tidak berlaku menyeluruh, tidak berlaku universal. Tapi peace on earth itu adalah hanya kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita kaitkan ke dalam peace yang tadi dibicarakan oleh Ibu Erna, jadi peace itu yang sesungguhnya, tentu peace yang sesungguhnya yang kita mengerti di dalam agama Kristen, peace yang sesungguhnya itu adalah dimungkinkan dengan adanya bahwa Allah kita adalah Allah yang damai sejahtera, tetapi dimungkinkan terjadi di dalam keluarga bila betul-betul kedua belah pihak itu betul-betul adalah orang yang berkenan kepadanya, ya. Dan yang paling penting dan yang merupakan dasar, saya rasa hanya hal itu, ya, bahwa suami dan istri betul-betul bisa harmoni, bisa damai sejahtera ada di tengah-tengah mereka adalah kalau kedua mereka adalah anak-anak dari anak Tuhan yang sungguh percaya kepada Tuhan, tapi juga tidak bilang bahwa otomatis langsung damai sejahtera seperti Ibu Erna bilang, ya.
tetapi ada proses pada waktu hidup bersama karena kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa dan kita masih tetap harus berjuang melawan dosa yang telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, tetapi harus masih diperjuangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mewujudkan peace yang sesungguhnya itu. Dan hal ini pasti akan terjadi, yaitu pada waktu kita datang menghadap Tuhan setelah kita menyelesaikan hidup kita di dunia. Demikian, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Pendeta Hendra. Ya, saya kira percakapan kita akan semakin lebih mendarat kalau ada contoh case ya, atau experience, pengalaman dari keluarga. Dan mungkin saya ingin mulai dengan ini dulu ya, dengan Pak James dan Ibu Leni. Bagaimana peace itu dirasakan, diupayakan tentu saja dalam kehidupan pernikahan. Silakan Pak. Pak James dan Ibu Leni. Ya, dari apa yang disampaikan Bu Erna dan Pak Hendra itu, saya sangat menggarisbawahi itu dari apa yang disampaikan Bu Erna bahwa happiness is in a soul, not in physics. Ya, jadi kalau sekarang tuh memang kita melihat orang-orang pada umumnya melihat kebahagiaan itu kalau dilihat dari hal-hal fisik ya, bukan hal-hal yang ada di dalam hati kita, apa yang dirasakan dalam kehidupan kita berkeluarga ya. Jadi banyaknya uang, terus juga rumah yang besar, anak-anak yang sehat. Tapi padahal yang lebih penting kebahagiaan itu dari apa yang kita rasakan, bagaimana hubungan relasi dengan pasangan, bagaimana dengan keharmonisan dengan anak-anak gitu ya. Nah kalau prakteknya sebetulnya ya, kami percaya bahwa keharmonisan itu bisa muncul, kedamaian itu muncul kalau kita melandasinya di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus ya. Jadi kita melihat Yesus sebagai kepala rumah tangga dan kita melihat bahwa semua apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita ambil dalam mengambil keputusan hidup itu semuanya patokannya adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau dalam keseharian mungkin kita juga mengajarkan ke anak-anak supaya secara berulang-ulang bahwa segala sesuatu yang kita harus lakukan adalah patokannya adalah firman Tuhan. Mungkin kita dengan sehari-hari mulai menerapkan ya dari hal simpel, mungkin dari hal berdoa ya, doa makan, doa sebelum tidur itu. Terus hal-hal praktek lainnya mungkin apalagi lah? Ya, menurut kami kebahagiaan dalam keluarga adalah waktu kami beriman pada Tuhan Yesus ya. Kami ingat pengalaman kami di tahun 2018, waktu itu ada keinginan untuk bisa berlibur sambil mengunjungi tante kami yang di luar negeri yang sakit demensia dan keluarganya yang di sana. Kami bersama anak-anak berusaha melakukan yang kami bisa dan berdoa supaya keinginan ini bisa terwujud. Kami bersyukur atas berkat Tuhan, bagaimana step by step penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Iya, itulah konsep kebahagiaan menurut kami. Waktu Tuhan Yesus memelihara, mencukupkan, dan memberi sukacita dalam kehidupan keluarga kami. Baik. Terima kasih Pak James dan Ibu Leni. Sekarang Ibu Melita Siregar ya. Mungkin kalau bisa agak fokus. Tadi kan Pak Pendeta Hendra menjelaskan arti damai ya, lalu Pak James dan Ibu Leni ngomong tentang kebahagiaan. Bisakah fokus ke mencipta harmoninya, Bu? Ya, saya Melita Siregar, Pak. Saya menikah 22 tahun. Saya anggota Jemaat GKI Lipo Cikarang. Kami dikaruniai satu orang anak laki-laki umur 21 tahun sekarang. Oke. Bicara tadi mendengarkan dari Ibu Erna, Bapak Pendeta Hendra juga ya, belum kenal
gender harmoni waktu beberapa tahun ke belakang, di mana kalau hari ini bicara soal damai, puji Tuhan, rumah tangga saya rasakan dipenuhi oleh damai, sukacita ada di sana. Nah, saya bersyukur sekali untuk hari ini saya bisa ada di sini. Tapi beberapa tahun ke belakang itu rumah tangga kami itu berada di saat-saat genting dan nyaris kandas. Ini bermula dari komunikasi, Pak. Komunikasi dan ketidakterbukaan. Saya mengalami ini. Beberapa tahun yang lalu itu saya bekerja, suami juga bekerja. Suami bekerja di luar kota, di luar pulau. Itu kadang-kadang di laut atau di hutan. Kita komunikasi selalu, tapi melalui telepon. Dan itu kadang terkendala sinyal gitu ya. Dan jadi sebagai wanita yang Tuhan karuniai kekuatan atau apa ya, kita bisa berpikir banyak. Jadi banyak hal yang saya putuskan sendiri. Pada akhirnya saya merasa mandiri dan sangat bisa mengambil keputusan sendiri. Untuk banyak hal saya nggak perlu komunikasikan. Alasannya antara lain karena memang sulit dikomunikasikan, jaraknya jauh. Nah, kemudian juga ya bisa diputuskan sendiri kan. Dan ini tentunya berakibat lama-lama membuat saya seperti tidak menghargai suami seperti gitu, karena sudah bisa diceritakan sendiri toh. Nah, ketika suami datang itu dalam 2 minggu sekali, biasanya kalau nggak ada perubahan dari perusahaan, kadang-kadang bisa mundur gitu ya. Nah, itu masa-masa yang kita mau cerita gitu kan udah lewat masanya. Kemarin kan mau cerita ini cuma terhalang di pembicaraan telepon. Nah, tapi ketika face to face itu udah turun emosinya, jadi udah yang lain lagi itu. Jadi banyak hal yang nggak terbuka. Nah, ini berlangsung beberapa tahun sampai tahunan. Jadi sampai di mana satu titik kita berdua merasa bahwa ada yang salah dalam rumah tangga kita gitu. Bukan nggak berdoa, kita selalu berdoa. Saya sama anak juga selalu ajar, kita berdoa ya papi, di lapangan ada trouble. Kita selalu berdoa, tapi komunikasi yang nggak intens itu loh Pak. Nah itu akhirnya kita sadari bahwa ada yang salah. Di depan kita sudah menganga jurang yang lebar. Apakah kita mau pertahankan rumah tangga atau membiarkan ini kandas seperti begitu. Akhirnya ada satu saat di mana kami harus duduk berhadapan, kita bicarakan dengan pahit, dan karena mulai terbuka ini susah gitu, untuk mulai satu kejujuran itu nggak gampang gitu kan. Nah, tapi perlahan makan waktu juga, menghela nafas sama-sama gitu ya, kemudian kita ingat lagi janji pernikahan. Kita ingat lagi bagaimana rumah tangga ini bisa berdiri sekian tahun, masa-masa sulit dulu ketika anak masih dalam kandungan, bayi dan sebagainya, itu direfleksi ulang. Dan saya bilang campur tangan Tuhan luar biasa Pak. Makanya kita ada kerendahan hati kedua belah pihak ya, suami saya juga mau merendahkan hati, mendengar, kita terbuka semuanya sampai kita sepakat untuk memungut kembali puing-puing yang sudah nyaris itu berantakan untuk direkatkan kembali. Nah, berjalannya waktu kita bisa komunikasi terbuka, ternyata enak ketika kita udah bisa obrolin semuanya, kita terbuka, even ada perbedaan pendapat tentu ya, sebagai pendapat dari bapak dengan ibu itu ada bedanya laki-laki perempuan, tapi kita bisa bicarakan. Nah, tapi sekali lagi saya melihat Tuhan itu cukup campur tangan, karena beberapa saat ketika kita dalam kondisi yang sulit itu, suami saya larinya ke ini, dia beli CD-CD khotbah. Itu saya di mobil itu, mobilnya dia itu penuh dengan CD-CD khotbah seperti begitu ya. Saya sendiri juga berusaha merendahkan diri gitu loh, mengerti. Suami belajar untuk komunikasi supaya bisa dimengerti. Laki-laki kan kadang-kadang satu pikirannya ya, sementara kita kan bisa bercabang ledong, belum ini tapi nanti mau ke kantor, mau ini mau gitu-gitu, seperti begitu. Itu yang dicoba ditemukan. Pada akhirnya sekali lagi pertolongan Tuhan itu bisa berjalan dengan baik. Tuhan campur tangan sampai pada akhirnya suami ditugaskan di kantor pusat Jakarta, sehingga secara fisik kita bisa ketemu lebih sering, meskipun
zaman pembangunan tol, kami tinggal di Cikarang ke Jakarta itu kan berarti harus subuh-subuh, macet masih kan subuh-subuh dan kembali juga malam. Tapi minimal kita semakin dekat. Apalagi sekarang ditambah masa seperti ini, pekerjaan dilakukan di rumah, kita semakin dekat satu sama lain. Nah, tinggal berdua pula kebetulan karena anak juga kuliah nggak bareng dengan kami, dia di tempat lain. Jadi saya merasakan damai, sejahtera, kita bisa bicara apa aja. Bahkan ini udah kita sepakat ini step ketiga dari usia rumah tangga dan usia kita juga, kita sudah 50 tahun, ini step ketiga untuk tahap berikutnya lebih dekat kepada Tuhan gitu loh. Jadi bukan semata materi lagi yang dicari, pekerjaan udah nggak di situ lagi kita masanya gitu ya. Jadi saya bersyukur sama Tuhan, kami diberi kesempatan untuk tetap bersama-sama hingga hari ini dan melalui satu persoalan yang sangat besar, sehingga saya berpikiran bahwa masalah boleh hadir setiap saat, besar atau kecil, tapi sepanjang kita suami istri bisa bergandengan tangan, bisa terbuka satu sama lain dan dikomunikasikan, rasanya kalau saya dengan senang hati bisa berbagi kepada orang-orang yang orang-orang muda, terutama ya adik-adik saya yang mengalami masalah dengan suaminya, itu untuk bisa dipulihkan seperti rumah tangga kami. Karena ketika rumah tangga kami dipulihkan, hubungan suami istri dipulihkan, itu Tuhan tidak hanya memulihkan hubungan aja, tapi juga berkat-berkat dicurahkan. Seperti itu. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Melita, terima kasih. Ikut bersyukur atas pulihnya. Ada dua hal penting dari bahwa keyakinan akan campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pada saat yang sama upaya untuk melakukannya melalui komunikasi tadi. Oke, sebelum saya menyampaikan, kalau masih ada waktu nanti beberapa pertanyaan, Pendeta Santi dulu, apakah ada komentar atau pertanyaan berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan Bu Erna? Silakan. Jadi memang saya tertarik ya tadi pada tanggapan dan pengalaman Ibu Meli ya. Jadi bukannya tidak berdoa begitu ya, bukannya tidak mendasarkan hubungan rumah tangga perkawinan pada Tuhan, tapi memang kompleksitas persoalan relasi manusia, entah itu yang disebabkan oleh faktor dari luar maupun dari dalam, itu strugglingnya itu luar biasa ya, strugglingnya itu luar biasa. Karena itu memang saya pikir komunikasi juga setiap fase perkawinan juga sepertinya beda-beda ya. Saya memang belum menikah, tetapi berangkat dari pengalaman berjumpa dengan kasus-kasus pastoral begitu di tengah-tengah jemaat maupun juga keluarga besar saya, yang kita sebut juga dengan komunikasi juga fasenya itu beda-beda begitu ya. Jadi di fase mungkin sekitar 1 sampai 5 tahun begitu ya, komunikasi yang seperti itu masih bisa begitu dilakukan. Tapi begitu sudah bertambah baik itu periode perkawinan maupun juga usia maupun juga ekspektasi ditambah dengan tantangan kultural dan nilai apa yang paling penting dari dua orang ini, itu bisa menambah kompleksitas, sehingga kadangkala begitu saya bukan berkatakan bahwa tidak apa-apa begitu kalau ada rumah tangga orang Kristen bercerai, bukan begitu, tapi dengan penuh begitu rasa hormat begitu ya pada kekudusan perkawinan, saya bisa mengerti begitu ya, memaklumi kalau ada memang keluarga-keluarga atau rumah tangga orang Kristen yang dengan quote and quote begitu ya, akhirnya terpisah dengan begitu banyak persoalan, dan bukannya tidak ada upaya itu udah sangat-sangat besar dan sangat-sangat keras begitu ya, berupaya juga melibatkan Tuhan. Semacam itu, bukannya tidak ada upaya itu sudah sangat keras begitu ya, sampai kadang-kadang ya tadi pengalaman Ibu Meli misalkan sempat LDR begitu Ibu ya, itu kan tidak mudah kan ya, ada komunikasi yang terhambat begitu ya, lalu syukur puji Tuhan kalau
pekerjaan begitu ya, suami misalkan sudah lebih dekat. Bagaimana dengan yang memang lama sekali dan rasanya udah bertahun-tahun dan lama sekali begitu ya, LDR, dan memang buat salah satu pihak komunikasi sangat penting, dan kalau itu jauh-jauh terus buat dia tuh dia tidak bisa menerima, misalkan bisa saja kan terjadi seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, mungkin ini saya pertama saya mengharap komentar Pak Hendra justru ini, Pak. Ya, ini ketika kehidupan pernikahan kita usahakan sudah terus berjalan sesuai dengan kehendak Allah, dalam tanda kutip, ya. Karena kalau betul-betul kehendak Allah, mestinya nggak ada problem sebenarnya kalau dua pihak, ya. Lalu persoalan datang, kita berdoa, baca firman Allah, tetapi kok jalan keluar dan bertahun-tahun tak tertemukan juga. Apa yang mesti dilakukan, Pak? Ini karena pertanyaan mengenai ini, saya ke Pak Hendra dulu deh sebagai pendeta nih. Ya, saya sangat mengagumi tadi cerita dari Ibu Melita ya. Saya tidak tahu mereka berdua itu akhirnya menyelesaikannya bagaimana ya. Mereka pelan-pelan makali bicara gitu ya. Kembali ke Jakarta suaminya Bu Melita, jadi ada Tuhan campur tangan melalui itu menurut pengakuan iman gitu ya dari Ibu Melita. Silakan Pak Hendra, lanjutkan. Nah, kalau menurut pendapat saya ada baiknya pada waktu terjadi misalnya konflik di dalam keluarga seperti sebelumnya diceritakan oleh Ibu Melita tadi, jadi ada baiknya saya rasakan bahwa kita mengundang pihak yang ketiga. Dalam hal ini misalnya pendeta atau marital counselor ya. Ibu Erna rupanya juga suka counseling ya, pasangan-pasangan tadi katanya. Jadi saya rasakan sangat baik bila kita, tapi juga dalam hal ini tentu kita mengundang konselor Kristen ya. Tapi ada baiknya bagi saya bahwa kita mengundang pihak ketiga sehingga mereka dapat melihat lebih objektif ya, sehingga tidak sekedar dua belah pihak terus mencari titik temu mereka, jangan tadi ya saya bilang sekedar kompromi doang, tidak menyelesaikan akar masalah. Maka saya sih menganjurkan supaya mereka menghubungi pihak yang ketiga dalam hal ini sehingga keduanya kemudian dapat menyelesaikan bersama-sama. Bersama-sama. Konselor Kristen ya Pak ya? Konselor Kristen. Iya, karena konselor bisa juga mengarahkan pada hal yang lain sebenarnya ketika mentok ya arahnya ada alternatif lain. Makanya konselor Kristen menjadi penting. Bu Erna sebelum ikut mengomentari ini, saya tambahkan sedikit pertanyaan berdasarkan tadi dari kesaksian Ibu atau kisah Bu Melita ya. Jadi bagaimana sih menjaga ketegangan kreatif ya antara tadi individual atau personal rights as husband, as wife dengan family right. Kan tadi sebenarnya Ibu Meti pada titik tertentu ya saya bisa dan ini hak saya bisa melakukan, saya putuskan ini dan saya punya hak juga untuk memutuskan itu. Ya misalnya, tapi ada banyak hal sebenarnya bagaimana menjaga ketegangan kreatif antara hak saya as personal dengan hak kita ya sebagai keluarga, sebagai suami istri. Bu Erna, silakan Bu. Ya, saya terus terang sangat bersyukur pada Tuhan. Ini kasus yang terus terang itu tadi kita bahas ya. Saya kasih tunjuk langsung ya, to the point ya. Ketika Bu Melita mengatakan saya bisa memutuskan, ada right yang tadi Pak Arlianus katakan yang terlanggar, yang menurut budaya patriarki, walaupun kita bilang enggak, saya enggak ikut, tapi ada legitimasi seorang laki-laki, saya kan kepala keluarga gitu kan. Jadi itu menimbulkan no peace, ya. Kalau Pak Hendra mengatakan orang yang diperkenan, kita lihat lagi what's right yang diberikan kepada laki-laki, pada perempuan apalagi. Jadi kalau saya konselornya, ya, saya akan lihat ya,
Role of expectation yang ditemukan oleh Reuben Hill itu sangat berharga sekali dalam kasus Bu Molita. Kita kembalikan. Jadi kalau ada pasangan yang merasa ada disturbance ya, ada gelombang ya, katakanlah tadi, entah itu hubungan jarak jauh, entah itu karena putusnya ada di dalam rumah, karena nggak ada komunikasi ya. Jadi jarak memang menambah worse, tapi sebenarnya intinya adalah komunikasi yang terhambat ya. Maka kembalikan dulu. Kalau memang ternyata yang ini kamu aja deh yang putusin, itu tidak lagi diharap-harap oleh si suami ya, karena dia sudah render ya. Nah itu tidak masalah, sama seperti saya. Saya punya penghasilan, suami saya punya penghasilan. Lalu saya nggak bisa bilang, kamu kan laki-laki, kamu mau menafkahi saya. Lalu laki-laki kan bilang, kamu cari uang, uang kamu. Saya cari uang, jadi uang kamu. Jadi kamu kaya jadi miskin gitu kan? Nggak adil dong. Itu benar. Maka kami membagi, role expectation-nya dibagi. Saya ngurusin pengeluaran rumah tangga, dapur, bahkan pembantu dia yang bayar. Untuk nabung, untuk beli rumah dia yang nabung. Jadi ada role expectation yang di-adjusted. Nah ini sekalian saya menjawab soal family right ya tadi ya. Family right itu kalau kita bicara dua topik yang berikutnya, jadi memang karena nih materi saintifik dan penelitian Pak Arlianus, kita nggak bisa putus. Mengapa saya dahulukan itu? Ada poin terakhir yang tadi saya review adalah family goals. Jadi kalau tujuannya, katakanlah, supaya katakanlah saya duga-duga, saya nggak begitu tahu ya, apa untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri, ke Prancis, saya tahu anaknya pergi ke Prancis, misalnya. Lalu sang ibu mengambil keputusan gini, sang ayah itu, sang suami bisa diajak kan, dirembukin. Bagian mana yang si istri bisa campur, yang katakanlah bisa berperan lebih besar ketimbang suaminya, atau suaminya bisa berperan di sini, mengambil keputusan, atau anaknya karena sudah remaja bisa diikutkan. Jadi tidak ada sesuatu di dalam keluarga yang katakan dalam kehidupan itu menjadi mimpi, yang tadi dibilang imagination. You have to be real. It's a reality. Itu kuncinya. Ini adalah temuan daripada Klein and White. Jadi kita balik lagi ke saintifik dan ternyata itu benar. Tadi Pak Hendra mengatakan bahwa dia itu harus diperkenan, kudus diperkenan. Jadi dari mana? Karena Tuhan sudah mempunyai keinginan waktu dia mempersatukan manusia seperti apa. Tadi James dan Lenny juga bilang itu ada dalam soul ya. Jadi kalau saya bilang seorang di kali yang lalu saya kata kita harus pandai membedakan yang perlu dan yang penting. Ini penting ya, sama-sama penting, tapi nggak perlu. Orang lagi sakit yang penting makan obat, nggak. Yang penting apa, makan obat apa istirahat. Jadi itu harus diputuskan. Jadi nggak bisa pokoknya aku mau begini gitu, nggak bisa. Apalagi yang namanya family right. Itu tergantung dari goalnya. Maka sebenarnya peran daripada pemimpin dalam hal ini kepala itu sangat penting. Sehingga kalau seorang wanita, seorang perempuan, seorang istri, saya sadar peran suami saya begitu beratnya. Maka kita harusnya menjadi supporter. Nah tadi yang Bu Santi sebut-sebut soal komunikasi, memang ada materinya di tempat lain ya, kita akan bicarakan lebih dalam. Ada satu hal yang perlu nanti kita bahas lebih dalam, yaitu namanya coping mechanism. Saya sudah sebut tadi di slide ya Pak ya. Jadi kalau tadi ada persitegangan, itu nggak ujuk-ujuk Pak. Jadi Bu Melita kalau ditanya, itu pasti nggak 1-2 hari. Mungkin tahunan. Jadi saya sebenarnya ada contoh kasus, tapi kita nggak punya waktu. Itu terjadinya tahunan, diam dan laten. Laten itu ada di dalam pikiran. Nah ini yang bahaya. Oleh karena itu komunikasi harus dikeluarkan, walaupun dengan body language. Jadi ini jawaban saya. Jadi sangat dalam. Jadi kalau mau belajar, katakanlah para konselor Kristen tadi Pak Hendra bilang, saya bersedia gratis nggak apa-apa. Saya isi saintifiknya karena saya mempelajari family life ya di tingkat doktoral ya lama, dan ini merupakan harta, blessing, karunia dari Tuhan. Saya berikan ini juga kepada audiens ya dengan harapan makin banyak. Judulnya Pernikahan Bahagia.
yang harmonis. Kenapa? Kita nggak sengaja, Pak Aurelianus. Kita mengabaikan itu nggak sengaja. Sama seperti saya nggak sengaja tinggalin gosong atau suami saya lupa matiin ini. Itu semua manusia itu punya kelemahan. Tapi ingat, ada Tuhan. Karena itu peran daripada gembala menurut saya. Jadi kembalilah kepada itu, di mana kita bagaimana iman kita ini bisa dilatih bertumbuh dengan masalah-masalah yang mendarat. Oke, Bu Erna, sebenarnya saya menyiapkan sekitar 7 pertanyaan tadi, Bu, untuk ketika saya lihat slide Ibu ini, tapi memang terbatas. Pertanyaan saya terakhir ini, karena waktu kita terbatas. Perjumpaan antara budaya patriarki yang berabad-abad menguasai cara berpikir, cara bersikap manusia dengan hak-hak perempuan yang sekarang ini bersama-sama diperjuangkan supaya ada equality, ya, itu dalam banyak kasus menghasilkan benturan-benturan yang akhirnya menghilangkan peace, lalu harmoni tidak ada, dan happiness udah pasti nggak dirasakan itu. Nah, secara simple, sederhana, praktis, apa sih yang perlu dilakukan supaya ini upaya untuk mencapai equality itu, perjumpaan antara patriarki dengan hak-hak perempuan ini, kalau tidak menghilangkan benturan-benturan yang menciptakan disharmony, paling tidak mengurangi benturan-benturan. Apa, Bu, yang perlu dilakukan dalam relasi yang praktis? Kasih jawaban pendek apa agak panjang? Pendek dan clear. Saya kasih ada satu kata yang mungkin tidak akan kita lupakan, Okay. yaitu manusia berharga. Jadi perempuan, kalau dibilang dia mau right perempuan, right anak, right laki-laki, setiap manusia berharga di mata Tuhan. Di dalam telapak tanganku terukir namamu, kan ada kan di ayat kitab suci. Dan satu dasar daripada human right itu adalah human born free with dignity. Jadi setiap manusia itu berharga. Jadi kalau patriarchy culture masih persisten, ya, masih ngotot dalam bahasa Betawinya itu, ini benar, karena katakanlah dia merasa pemahamannya secara bias di Efesus, kan laki-laki adalah kepala gitu. Kepala tanpa leher nggak bisa apa-apa gitu. Jadi seorang bos juga nggak ada anak buah, nggak ada artinya gitu. Jadi itu semua ada satu kesatuan, satu tubuh. Jadi kita lihatnya manusia itu berharga. Itu kata yang sangat indah. Kalau kita kembalikan kepada Tuhan, kita hidup di perkenan, saya pakai Pak Hendra kata-katanya, di perkenan Allah, maka kita akan menerima perempuan yang menjadi bukan hanya pasangan kita, tapi jadi ibu daripada anak-anak kita, keturunan kita sepanjang sejarah tidak akan hilang, maka kita timbul respect itu nanti, maka tidak akan ada lagi satu berantem nih antara budaya patriarki. Kita pasti akan memilih, ya, egalitarian marriage, ya, kesepadanan sudah ada di dalam ayat Alkitab. Jadi saya hanya ingin menghimbau, tergantung hati saudara. Mau happy, saya akan ucapkan selamat, ya, berbahagia kalau ada upaya yang tentu saja yang sesuai yang dikehendaki dengan Tuhan. Itu kata-kata yang disampaikan oleh Pak Hendra. Dan Gender Harmony hari ini mengeluarkan suatu statement bahwa no gain without pain, ya, sama seperti Kristus harus berkorban, ya, maka manusia baru bisa dapat redemption, dapat diampuni. Kita pun harus berupaya sebagai keluarga. Jadi nggak bisa, ini hak saya dan sebagainya. Mari kita berdamai untuk harmoni dan happy. Terima kasih kepada Dr. Erna Suryadi atas penjelasan yang diberikan, dan juga terima kasih juga kepada Pak Pendeta Hendra Gemulia, sharing dari Ibu Melita Siregar, Pak Sutri James Januar dan Lenis, dan tentu saja Ibu Pendeta Santi Manurung. Saya percaya ini bukan saja memperkaya wawasan, tetapi juga menolong kita para pasutri untuk menciptakan
keharmonisan dalam pernikahan kita, sehingga kebahagiaan itu dapat sungguh-sungguh kita rasakan. Terima kasih juga untuk semua rekan pasutri yang telah bergabung melalui kanal YouTube YKB GKI TV. Bila ada yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup pernikahan, silakan menghubungi para konselor kami, Pasutri Pendeta Edwin Pungki di nomor 0878 2853 5190, Pasutri Jimmy dan Tika di nomor 0877 0877 7513 1000, dan Pasutri Pendeta Hendra Fika di nomor 0812 3960 1234, dan Pasutri Daud Christine di nomor 0813 8073 5250. Nomor ini juga ada di layar kaca, tertera juga di sana nomor-nomor ini. Mari terus membangun, melakukan apapun yang baik yang semakin meningkatkan kualitas relasi kita sehingga pernikahan bahagia terus menjadi kita rasakan terus-menerus. Sebelum berpisah, kita akan berdoa. Saya minta kesediaan Ibu Pendeta Santi untuk memimpin dalam doa. Bu Santi, silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh sama-sama mempercakapkan hal-hal yang penting dalam kehidupan relasi anak-anak Tuhan, anak-anak manusia yang Tuhan karuniakan. Hal yang begitu sangat berharga sebagai gambar dan rupa Tuhan, dengan hak-hak yang perlu kami hargai dan hormati, secara khusus dalam kehidupan perkawinan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh mengupayakan damai sejahtera yang Tuhan sudah beri itu, dengan kami boleh mengupayakan hal-hal yang baik, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian kehidupan keluarga, rumah tangga yang Tuhan berkati, boleh menjadi keluarga dan rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semua, berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang boleh menjadi narasumber pada hari ini. Biarlah karya mereka, Tuhan boleh berkati, mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara pernikahan bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV. Salam bahagia dari kami dan sampai jumpa pada Kamis depan. Tuhan memberkati pernikahan kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.